teman-teman, jadi saya itu sebelum ngerjain tugas harus cari ngademan dulu buat otak. Nah, dengan cara refreshing. Refreshing saya adalah nonton ya guys. Ini saya lagi nonton Black Panther, siapa tahu saya akan menjadi Cynthia Forever. Nggak dong, ini saya menonton Black Panther itu Wakanda Forever, masa iya Cynthia Forever? Itu nama saya teman-teman. Terima kasih sudah mendengarkan curhatan saya. Mungkin akan saya lanjutkan nanti pas sudah sampai asrama. Terima kasih, bye. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Maharani dari Prodi Ilmu Politik dengan NIM 3312421020. Di sini saya akan membawakan materi bertema G20. Teman-teman, ada yang tahu nggak kenapa G20 bertempat di Bali, Nusa Dua Jimbaran? Karena dekat dengan GWK atau Garuda Wisnu Kencana. Nah, GWK itu adalah patung paling tertinggi nomor 5 di dunia, teman-teman. Jadi kemungkinan besar Indonesia itu memperkenalkan lah budaya ke negara-negara lain melalui G20. Seperti itu. Indonesia merupakan salah satu negara dengan kekuatan ekonomi yang besar. Bahkan di negara-negara ASEAN, Indonesia menduduki peringkat pertama sebagai negara yang paling kuat. Bahkan di Asia, Indonesia berada di peringkat kelima sebagai ekonomi terkuat setelah Cina, Jepang, India, dan Korea Selatan. Itu membuat Indonesia tidak bisa diremehkan. Dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, Indonesia dipercaya oleh dunia internasional sebagai tuan rumah dalam berbagai event, yakni sebagai tuan rumah Forum G20 2022, kegiatan IMF, dan World Bank Group di Bali tahun 2018. Hal ini tentunya berdampak positif bagi Indonesia di bidang politik maupun ekonomi, yang nantinya akan menimbulkan kepercayaan investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia, yang akan berdampak pada terbukanya kesempatan kerja. Kontribusi dalam berbagai kegiatan dan forum internasional sangat signifikan dalam meningkatkan citra dan kredibilitas suatu negara. Dengan keikutsertaan ini diharapkan suatu negara dapat meningkatkan kontribusinya di berbagai sektor seperti politik, ekonomi, perdagangan, kesehatan, dan segala macam program lainnya, diantaranya sesama anggota forum G20. Karena pentingnya partisipasi, banyak negara di dunia yang terlibat dalam berbagai forum seperti forum G20, di mana forum tersebut dari negara-negara dengan tingkat ekonomi terbesar. Group of 20 G20 terdiri dari 19 negara dan satu lembaga Uni Eropa yang peran keanggotaannya terlihat dalam implementasi dan eksistensinya yang efisien. Tentunya dengan adanya forum internasional ini akan memudahkan para pemimpin dunia untuk bertukar pikiran dan pemikiran yang nantinya akan berdampak pada kebijakan ekonomi dan politik suatu negara atau berbagai negara. Secara signifikan selama pandemi COVID-19, saat ini ekonomi dunia sangat terpengaruh oleh pandemi tersebut. Selain itu, banyak kebijakan politik yang dihasilkan dari keberadaan forum tersebut. Berawal dari gerakan ekonomi hijau, kebijakan tersebut bertujuan untuk mengurangi bahan bakar fosil dan beralih ke energi terbarukan seperti panel surya, angin, dan panas bumi. Beberapa negara anggota Forum G20 juga menyerukan penggunaan kendaraan ramah lingkungan atau non-emisi yang menggunakan listrik sebagai bahan bakarnya. Hal ini mengurangi polusi udara dan pemanasan global yang terjadi akibat energi fosil seperti batu bara. Tujuan G20 antara lain untuk mempelajari, meninjau, dan mengundang diskusi ekonomi antara negara-negara maju dan negara berkembang. Forum G20 menjadi wadah sebagai negara anggota untuk membahas isu-isu global. Tujuan G20 antara lain untuk mempelajari, meninjau, dan mengundang diskusi ekonomi antara negara maju dan negara berkembang. Forum G20 juga menjadi wadah bagi negara-negara anggota untuk membahas isu-isu global. Hal penting dari terbatasnya keanggotaan Forum G20 yang hanya berjumlah 19 negara dan satu lembaga Uni Eropa ini tentunya memudahkan konsolidasi perumusan komitmen bersama antar negara. Sangat berbeda jika dibandingkan dengan PBB yang memiliki skala keanggotaan yang besar, yang anggotanya hampir seluruh negara di dunia, sehingga sering menimbulkan kritik atau ketidaksetujuan pendapat mengenai respon yang diterima sangat lambat untuk menghadapi isu-isu global yang sedang berlangsung. Maka menjadi jelas bahwa negara yang kuat akan terlihat dari pendapatan per kapitanya yang tinggi.
Dalam konteks ekonomi politik, negara yang berinteraksi dalam kegiatan transaksional tidak akan lepas dari mengejar kepentingan nasionalnya, yaitu mengakumulasi aset dan kekayaan yang akan memberikan kontribusi pada pendapatan per kapita negara. Selain itu, dalam forum G20 ini banyak dibahas kebijakan ekonomi yang disepakati berbagai negara dan regulasi perdagangan dunia. Salah satu contohnya adalah paksaan Indonesia untuk menandatangani kebijakan Supply Chain Agreement. Indonesia hanya diperbolehkan mengekspor bahan mentah yang sangat merugikan Indonesia. Menurut Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, Indonesia ingin mengekspor bahan jadi bukan bahan baku yang tentunya akan menambah nilai ekonomi dan menambah pendapatan negara. Akibat kejadian tersebut, Indonesia melarang ekspor bahan baku nikel ke Eropa yang mengakibatkan Eropa menggugat Indonesia ke Organisasi Perdagangan Dunia yaitu WTO. Kemudian kesepakatan dagang yang terjadi selama forum G20 juga bisa berubah seiring dengan fakta di lapangan. Indonesia yang mengambil kebijakan menghentikan ekspor batubara pada 1-31 Januari 2022 untuk mengamankan pasokan batubara di Indonesia untuk PT PLN. Hal itu menyebabkan beberapa negara yang tergabung dalam forum G20 dan konsumen batubara Indonesia bingung dan menemui Presiden Joko Widodo untuk membuka kembali ekspor batubaranya ke negaranya. Kemudian pada 13 Januari 2022, Indonesia membuka kembali ekspor batubara ke beberapa negara. Kebijakan politik adalah penentuan keputusan yang dipilih oleh pemerintah dan pimpinan organisasi untuk kepentingan masyarakat atau anggota kelompok organisasi. Beberapa situasi sempat terjadi pada pertengahan Maret 2020 saat virus COVID-19 pertama kali masuk ke Indonesia. Masyarakat resah dan takut dengan himbauan pemerintah yang cukup tegas. Akibatnya, banyak tempat ibadah di Indonesia yang ditutup untuk menghindari keramaian yang bisa menimbulkan klaster virus COVID-19. Masih banyak kebijakan politik lainnya, yakni muncul pemberian intensif bagi wisatawan dan perencanaan penganggaran bagi para influencer yang bergerak dalam memajukan perekonomian di sektor wisata. Hingga rencana pemulangan tenaga kerja asing atau TKA asal Cina ke Indonesia jika terjadi virus COVID-19. Berbagai pernyataan yang dikeluarkan pemerintah melalui media elektronik, online, bahkan cetak menunjukkan bahwa negara telah membuat kebijakan politik untuk merespon isu global COVID-19, juga tidak luput dari perhatian pemerintah. Ada beberapa kebijakan yang dilakukan pemerintah, khususnya Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, untuk meningkatkan daya tarik para wisata, mempromosikannya, dan fokus pada pemulihan kesehatan. Kebijakan lain yang dilakukan pemerintah adalah fasilitasi penanaman modal bagi para pengusaha, khususnya para pelaku usaha di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif. Dampak forum G20 terhadap perekonomian Indonesia dalam keikutsertaan di berbagai forum internasional. Salah satu forum G20 terhadap perekonomian Indonesia adalah dapat meningkatkan kepercayaan dan meningkatkan minat investor asing untuk berinvestasi di Indonesia. Apalagi pengaruh lain di masa pandemi COVID-19 ini, sektor pariwisata sangat berdampak pandemi. Hal tersebut mendukung kegiatan ekonomi di bidang pariwisata seperti hotel, tempat hiburan, souvenir yang nantinya akan merasakan dampaknya akibat kegiatan forum G20 di Bali. Para anggota negara-negara forum G20 yang akan datang ke Indonesia tentunya akan membawa beberapa pakar dari negaranya masing-masing untuk membahas program-program yang akan dijalankan. Tentu menguntungkan sektor pariwisata khususnya perhotelan, karena nantinya para perwakilan negara anggota akan menginap di berbagai hotel di Bali dan berkeliling Bali untuk menikmati suasana di sana. Tentunya sangat berpengaruh terhadap kegiatan ekonomi Indonesia yang terkena dampak pandemi COVID-19 setelah beberapa tahun. Selain memberikan kontribusi bagi perekonomian Indonesia dari sektor pariwisata, dampak lainnya adalah Indonesia dapat mempromosikannya negaranya ke berbagai dunia melalui forum G20 ini. Indonesia dapat dipromosi baik dari segi budaya, keindahan alam, dan berbagai sektor dalam forum G20.
Indonesia juga dapat meningkatkan hubungan kerjasama antar beberapa negara anggota dalam hal perdagangan dunia karena Indonesia memiliki potensi yang besar. Selain itu, dengan terpilihnya Indonesia sebagai presiden G20 menjadikan Indonesia prioritas sebagai untuk memilih tema yang akan dibahas dalam forum nanti. Indonesia memilih pilar, yaitu yang pertama promoting productivity, yaitu fokus pada promosi produk dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Yang kedua, meningkatkan ketahanan dan stabilitas yang bertujuan untuk meningkatkan ketahanan dan stabilitas perekonomian Indonesia khususnya di masa pandemi seperti ini. Yang ketiga, memastikan pertumbuhan berkelanjutan dan inklusif bertujuan untuk memastikan ekonomi Indonesia tumbuh dan berkelanjutan. Dan Indonesia fokus memperkenalkan atau mempromosikan produk usaha mikro atau kecil dan menengah yang keberadaannya merupakan pelaku dalam kegiatan ekonomi. Selain itu, sirkuit internasional Mandalika sudah selesai dibangun. Ini akan digunakan untuk perhelatan MotoGP, menjadikannya salah satu objek yang bisa dimanfaatkan Indonesia sebagai promosi di forum G20. Fokus lainnya adalah meningkatkan ketahanan dan stabilitas. Saat banyak isu global sedang terjadi, termasuk memanasnya hubungan antara China dan Amerika Serikat yang merupakan negara anggota G20, ini akan dianggap sebagai pembahasan terkait dengan pilar nomor 2 demi menjaga keamanan dan stabilitas dunia di masa pandemi saat ini. Berdasarkan materi yang saya bahas tadi, yang pertama, forum G20 berdampak pada perekonomian Indonesia dalam hal keikutsertaan dalam berbagai forum internasional. Yang kedua, forum G20 berdampak pada kebijakan politik dalam terkait partisipasi di berbagai forum internasional. Yang ketiga, perekonomian Indonesia berdampak pada kebijakan politik dalam rangka partisipasi di berbagai forum internasional. Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran saya adalah masih banyak yang berdampak pada kebijakan ekonomi dan politik Indonesia selain forum G20. Oleh karena itu, masih banyak kajian yang diperlukan untuk membahas kajian ekonomi Indonesia dan kebijakan politik seperti ASEAN, Regional Forum, Perserikatan Bangsa-Bangsa, Organisasi Perdagangan Dunia, lokasi geografis, dan lain-lain. Terima kasih, saya Cynthia Mahrani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.